Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadlia dari SMA 7. Sekali ini saya ingin menjelaskan tentang metabolisme. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama kita masuk ke pengertian. Apa itu metabolisme? Metabolisme adalah suatu proses yang terjadi dalam tubuh yang dimana mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Energi di sini akan menghasilkan proses yang kompleks yang akan menimbulkan kalori dalam makanan dan minuman yang digabung dengan oksigen. Oleh karena itu sangat dibutuhkan untuk tubuh untuk berfungsi. Lanjut. Kemudian ada fungsi dari metabolisme tersebut. Ya, bisa kita baca di sini yaitu untuk bernapas, mencerna makanan, mengalirkan darah, serta memperbaiki sel baru. Dan tak hanya itu, metabolisme juga mengendalikan suhu tubuh untuk memicu kontraksi otot, menghilangnya limbah melalui urin dan fases, serta menjaga otak dan saraf. Nah, jadi ini fungsinya ya. Kemudian bagaimana sih cara kerja metabolisme itu? Metabolisme itu bekerja melalui dua proses. Yang pertama ada proses katabolisme, yang kedua ada proses anabolisme. Oke. Pertama kita masuk ke proses katabolisme dulu. Metabolisme itu adalah suatu proses pengolahan makanan yang dimana makanan dipecah serta terjadi pembakaran kalori dengan digunakan untuk sebagai energi. Proses ini terjadi saat tubuh mencerna makanan. Energi kemudian akan dihasilkan oleh mitokondria saat tubuh di dalam sel. Lalu melalui proses metabolisme, kandungan protein, lemak, dan karbohidrat diubah lagi menjadi unit yang lebih kecil seperti asam amino. Nah, kemudian asam lemak dan glukosa. Selanjutnya tubuh akan menggunakan zat gula, di mana asam dan lemak-lemak sebagai sumber energi saat dibutuhkan zat-zat yang diserap melalui sistem pencernaan ke dalam darah dan didistribusikan di dalam seluruh tubuh. Oke. Kita masuk ke anabolisme. Anabolisme merupakan suatu proses energi yang dihasilkan dari sebuah proses katabolisme untuk membentuk, memperbaharui, serta memperbaiki sel-sel dalam tubuh. Jika metabolisme ini memecah nutrisi kompleks menjadi unit yang lebih kecil, maka anabolisme sebaliknya. Jadi ini kebalikannya nih. Kalau yang katabolisme itu lebih umum atau lebih global, dari besar menjadi besar lagi, dan ini unit kecil menjadi kecil. Contohnya itu ada asam amino membentuk protein dalam sel. Oke, ini ada hal-hal yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama ada ukuran dan komposisi tubuh. Yang kedua ada jenis kelamin. Yang ketiga usia. Yang keempat ada genetik. Baik. Kemudian sini juga ada faktor hormon, kehamilan, konsumsi makanan dan minuman. Kita masuk ke gangguan pada metabolisme tubuh. Jadi penyakit yang pertama dan namanya penyakit tiroid atau kelenjar memproduksi hormon tiroksin yang berperan dalam menentukan beberapa cepat atau lambat reaksi kimia yang ada dalam tubuh dalam proses metabolisme. Kemudian ada sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini merupakan sekelompok gangguan kesehatan yang terjadi secara bersamaan. Kondisi ini membuat proses metabolisme tubuh menjadi tidak teratur dan ada kelainan metabolisme. Bagaimana sih cara meningkatkan metabolisme tubuh agar tetap bekerja dengan baik? Yang pertama berolahraga. Di sini kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, kita lanjutkan tentang pembahasan dan pembelajaran tentang pembelahan sel. Oke. Nah, kita masuk ke pengertian. Apa sih itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah suatu proses yang dimana membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Nah, kemudian ada tujuan di sini adalah pembelahan sel untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Ini ada fungsinya yang dimana
fungsi yang pertama itu untuk pada makhluk hidup uniseluler atau bersel tunggal. Kedua, ada fungsi pembelahan sel pada makhluk hidup multiseluler atau makhluk hidup bersel banyak. Jadi kita masuk ke jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada pembelahan mitosis. Di mana pembelahan mitosis? Jadi dalam sel tubuh yang selnya somatik makhluk hidup, pada pembelahan sel ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induknya. Jadi pembelahan mitosis itu dia sama jumlah kromosom sel dan sel induknya. Kemudian ada proses sel mitosis. Sel ini berproses dengan cara menghasilkan dua sel anak yang masing-masing memiliki sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan sel induknya. Pembelahan ini sendiri bertujuan mengganti atau memperbaiki tubuh yang sudah rusak atau aus pertumbuhannya, itu memperbanyak sel sehingga kuantitas dan kualitasnya itu bertambah. Kemudian membentuk jaringan, anakan selnya mempunyai jumlah kromosom yang dengan induknya sifatnya sama dengan induk, mempunyai kemampuan membelah lagi. Ini tidak terjadi pada sel meiosis. Kita masuk ke tahap pertama. Tahap pertama yaitu profase. Fase ini terjadi pembelahan terlama di dalam sel, melakukan persiapan baik sintesis protein, lipid, dan lainnya. Centriole kemudian menginvasi nukleus mikrofilamen memanjang, dan centriole menempel pada kromatin bagi kinektor. Yang kedua, fase kedua yaitu ada metafase. Metafase ini kromatin telah menjadi kromosom berkumpul di nukleus, kemudian pecah menjadi butiran. Yang ketiga, fase anafase. Bagian ini paling cepat di mana ditarik dua badan kutub oleh centriole. Yang keempat ada telofase. Nah, ini adalah fase akhir di mana sel menjadi dua dan memisah bersama terbaginya organel-organel yang kemudian terjadi sintokinesis, pembelahan sitoplasma pada tahap tersebut. Terakhir ada interfase. Fase ini diantara merupakan periode antar mitosis yang satu dengan lainnya. Fase ini dilakukan pada sel yang mengambil 3 tahapan, yaitu fase pertumbuhan primer, fase sintesis, fase pertumbuhan sekunder gap 2 atau G2. Jadi fasenya itu dia ada 5. Yang pertama profase awal, metafase, anafase, telofase, dan interfase. Kemudian kita masuk ke meiosis. Apa itu meiosis? Meiosis itu adalah suatu pembelahan yang berfungsi menghasilkan sel gamet atau sel telur dan sel sperma. Melalui pembelahan ini akan dihasilkan anak yang mempunyai kromosom setengah dari kromosom sel induk. Pembelahan meiosis ini adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom induknya. Nah, jadi jumlahnya itu dimiliki sel banyak, sangat banyak dari sel induknya. Kemudian di sini ada fase meiosis 1. Fase meiosis ini mereplikasi kromosom induk untuk menghasilkan kromatid yang identik pada fase S. Pada awal profase 1, kromosom memendek, menebal, dan berduplikasi. Fase meiosis 2, yaitu fase ini merupakan siklus kedua dari proses meiosis dan mirip dengan proses mitosis. Bedanya hanya sel mengalami pembelahan bersifat haploid, bukan diploid. Dalam fase 2 ini, jumlah kromosom yang dipertahankan konstan selama reproduksi seksual. Proses ini juga menghasilkan variasi genetik karena persilangan. Nah, ini jadi lanjut lagi. Contoh pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, di sini antara lain adalah sel akar dan sel batang, sel daun, sel kulit, sel hati, sel epitel, dan kromatik berbeda dengan sel meiosis. Nah, mungkin cukup sampai sekian penjelasan tentang pembelahan sel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ingin menjelaskan kembali tentang substansi genetika. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sini ada pengertian.
Substansi genetika merujuk pada molekul DNA yang menyimpan informasi genetik dalam bentuk gen. DNA berperan dalam mengatur semua proses biokimia yang terjadi dalam sel melalui sintesis protein. Setiap makhluk hidup memiliki informasi genetika yang unik, kecuali organisme hasil cloning. Lanjut. Di sini ada gen. Apa itu gen? Gen adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom. Dilansir dari National Human Genome Research Institute, gen adalah unit dasar pewarisan genetik yang diturunkan oleh orang tua. Jadi gen itu kayak semacam penentu sifat. Fungsi gen itu berfungsi untuk menurunkan informasi genetik dengan pengkodean protein. Nah, jadi gen itu membentuk sifat fisik yang akan diturunkan orang tua pada keturunannya. Oke. Simbol-simbol gen. Nah, gen dominan disimbolkan oleh huruf kapital seperti A besar atau W besar. Gen dominan seperti namanya bersifat dominan dan dapat menutupi ekspresi gen yang lain, sehingga gen ini akan sering muncul pada keturunannya. Gen resesif disimbolkan oleh huruf kecil. Oke, misalnya A kecil dan W kecil. Gen resesif bersifat malu-malu, sehingga sifatnya tidak langsung terekspresikan, namun tertutupi oleh gen dominan. Di sini ada gen homozigot. Dominan adalah gen yang mengandung dua gen yang sama dengan huruf kapital AA dengan huruf besar. Kemudian sedangkan homozigot resesif itu gen yang mengandung dua gen resesif, jadi disimbolkan dengan huruf yang kecil-kecil seperti W kecil dan W kecil. Oke. Kemudian gen heterozigot. Gen heterozigot ini memiliki dua lambang yang berbeda, yang dimana satu huruf kapital dan yang satu lagi huruf kecil. Maka bisa disimbolkan dengan W besar dan W kecil. Kemudian ada genotip, adalah sifat keturunan yang tidak terlihat, yang dimana ini hasil persilangan dari keduanya. Oke. Sini ada sifat gen. Sifat gen itu satu, mengandung informasi genetik. Dua, masing-masing gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis. Yang tiga, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Kelima, sebagai zara yang terdapat dalam kromosom. Fungsi dari gen tersendiri yaitu sebagai zara tersendiri yang terdapat dalam kromosom. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Yang tiga, mengatur proses metabolisme dan perkembangannya. Contohnya, yang pertama contoh gen itu yang pertama warna rambut, warna kulit, dan bentuk hidung, bentuk rambut, jenis rambut, warna mata, bentuk wajah, dan tinggi badan. Ini adalah contoh atau ciri dari gen. Mungkin segitu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kesimpulannya adalah substansi genetika, yang dimana di sini membahas tentang gen yang menghasilkan dua komponen, yaitu homozigot dan heterozigot. Oleh karena itu, gen bisa kita tarik kesimpulannya adalah suatu penentu sifat dari sifat keturunan ayah atau dari seorang bapak untuk keturunannya itu anaknya. Jadi seperti itu. Mungkin saja yang bisa dijelaskan. Kurang maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.